sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Angela Berta Helena Gena, MPD, selaku pengampu mata kuliah telaah dan apresiasi drama, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan dan cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara pementasan drama Warcoyo Inovasi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia oleh semester 3. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pementasan drama sore hari ini, mari kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Ersi. Kepada saudara kami persilakan. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa, dan izinkan saya memandu doa ini dalam ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas perlindungan-Mu teristimewa dari sepanjang perjalanan hidup kami, terutama dari pagi hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa dan kelemahan kami yang kami perbuat, baik secara sadar maupun tak sadar, baik secara dikau maupun sesama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan kami pementasan drama. Kiranya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami jalankan sebentar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Seluruh pergumulan hidup kami hanya pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaran Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada pemeran dipersilakan ambil tempat di sisi kanan dan sisi kiri seperti yang diatur tadi siang. Adapun pelakon-pelakonnya, sebagai Mama Rangga diperankan oleh Kristiana Mahung. Sebagai Rangga diperankan oleh Erikson Malana. Sebagai Randi diperankan oleh Cornelis Kilu Jodi. Sebagai Anas diperankan oleh Erin Tamuapu. Sebagai Bapak Belva diperankan oleh Arido Belawao. Sebagai Belva diperankan oleh Devita Damanairo. Sebagai Mama Belva diperankan oleh Adel Trudi Susana Bulukolo. Sebagai pemeran tukang tangkap. Ini sudah mulai mudah, saya suka. Sebagai teman saudaranya Nindi. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sebagai properti jualan dan pembeli. Sebagai teman pemudanya Mama Rangga. Sebagai narator.
takdir maskulin. Perempuan ialah dia, seorang wanita dengan sifat khas kewanitaannya yang sorotannya adalah ia indah, rendah hati, dan pandai memelihara. Wanita adalah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan. Sebagai manusia, wanita diharapkan mampu menjalankan semua hak-hak dan kewajiban yang terlimpah kepadanya. Tetapi perempuan juga adalah sebuah ironi. Dia yang kehadirannya seringkali dialpakan oleh arogansi dan mitos maskulin yang begitu abai melihat misteri kekuatan dalam diri kaum Hawa. Semesta menjadi lestari dan sempurna, samudra menjadi luas dan beriak, rembulan menjadi indah, dan mentari pun sanggup mengerling dan menyimpul, hanya karena ada rahim Hawa yang mendah, menjaga, melindungi, dan menjadikannya seseorang dan bukan sesuatu. Kau dan aku adalah seseorang. Kau dan aku adalah kita di atas lapang yang sama. Dan aku pun sepakat dengan katamu itu. Kita memang ditakdirkan untuk menjadi seseorang, sama-sama menjadi seseorang. Kita ditakdirkan untuk menjadi sama di atas lapang bumi yang hidup. Mungkinkah kita urai kembali benang kusut ketimpangan saat kau jadikan aku sesuatu dan mengklaim dirimulah seseorang hanya pada engkau. Kau sucikan klaimmu dengan narasi langit, seakan kali pun bisa kau dikte untuk memihak hanya padamu. Orang tua adalah mereka, ayah dan ibu. Orang tua adalah dua pribadi yang paling mengenal anak, serta yang mempertanggungjawabkan pertumbuhan dan perkembangan, serta pendidikan anak. Sejak anak dalam kandungan hingga anak dilahirkan dan dianggap telah dewasa, mandiri, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Orang tua tunggal, ia adalah sosok tertunggal yang harus dan mesti menghidupi, mengasumsikan tanggung jawabnya dalam memelihara anak-anak setelah perpisahan dengan pasangannya, entah itu perceraian maupun kematian. Orang tua adalah tangan kanan Sang Khalik yang menghadirkan surga di dunia. Orang tua adalah Dia, dan Dia yang karena panggilan kodratnya bertanggung jawab untuk mengusir sepi dunia ini dengan setiap tangis yang terlahir dari rahimnya yang murni, rahim yang adalah surga sebagai setiap insan tercipta. Surga ada di telapak kaki mereka. Keberkahan datang dari tulusnya nasihat dan ringkuhnya yang nyaman. Orang tua adalah mereka yang menyalurkan nafas surga bagi setiap insan yang diciptakan Sang Khalik. Warcoyo adalah kosakata kodi
salah satu substansi di Pulau Sumba NTT, yang artinya adalah perempuan. Tema perempuan dalam Warcoyo membuka panggung kepada perempuan-perempuan Sumba akan dedikasinya terhadap dominasi laki-laki dan adat yang tidak adil terhadap perempuan. Warcoyo, gambaran paling jelas dari perjuangan perempuan jelata yang sering tertinggal terlanjur meyakini akan adanya mitos maskulin dengan dogma miris. Kaum laki-laki adalah penentu dan tuan atas adat dan kehidupan. Kisah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, seorang guru yang sangat dihormati di kampung karena ketulusannya membantu masyarakat walau dia pun berkekurangan. Dia rela membayar uang sekolah anak-anak murid yang sangat kesulitan dari gajinya yang juga tidak seberapa. Melalui kisah ini, jelas dapat menjadi gambaran nyata bahwa perempuan adalah pribadi yang menyimpan banyak kekuatan untuk berandil dalam banyak bidang dan hal yang selama ini dimitoskan hanya untuk kaum Adam. Perempuan adalah mereka yang tangguh dan gigih memerangi sulitnya dunia yang penuh lika-liku sekaligus penuh sandiwaranya. Warcoyo ini hadir dalam satu rasa hati yang bangga, kagum, dan berdecak, menyaksikan para perempuan hebat yang dengan sekuat tenaga dan berani memerankan sebuah drama yang di dalamnya banyak menghadirkan kesulitan dan urayan air mata. Perempuan hebat yang mengukir dunia dengan versi mereka sendiri yang disematkan pada pintalan benang dan sentakan tenun. Perempuan hebat yang tidak menyerah pada mitos maskulin, tetapi berani menghadirkan diri sebagai orang yang bisa berperan dan berandil untuk merias dunia kehidupan. Cerita drama ini telah kami kemas dengan kisahnya yang berjuang sungguh-sungguh menggunakan seluruh energi dan prinsip yang dianggap benar serta wajib dibela atas stigma sebagai pembangkang. Drama singkat ini akan dilakoni oleh beberapa pelakon. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Setiap hari pekerjaannya ialah menenun kain sumba di teras rumahnya. Kadang sampai larut malam. Kedua anak laki-lakinya bersekolah di sebuah kota kecil di Sumba dan tinggal di rumah tante mereka. Sedangkan putri bungsunya tinggal bersama. Mereka larut dalam rutinitas sambil terus berhadap sangkali akan selalu ada bersama mereka, berjalan bersama, dan pada saatnya nanti memberkati semua hasil kerja mereka. Aduh, begini nasib jadi orang tua tunggal. Sia-sia mau tidak mau sia-sia. Harus mau menyatakan apapun itu saya harus kuat demi saya punya anak-anak. Tuhan, kuatkan aku yang seorang diri ini yang tengah bergulat membaca rancangan-Mu yang tak sanggup mengerti.
Tapi aku percaya sungguh, rancanganmu selalu indah buat aku. Rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, Mama pasti kuat. Mama pasti bisa. Saya, Kakak Rangga, dan Kakak Randi tidak akan ketinggal Mama sendiri. Dengan daya yang kami punya, itu semua untuk menjadi pendampingnya Mama. Mama jangan merasa sendiri dan larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Percayalah, Tuhan punya rencana indah buat kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Yakinlah, Tuhan sudah menentukan kemudahan buat kita di hari esok. Iya, Ina. Mama hanya sedih saja. Bapak sudah tidak ada begini. Mama rasa bagaimana sekali kehilangan sosok yang selalu ada untuk Mama dan juga untuk kamu semua anak-anak Mama. Mama satu-satunya orang tua yang kami punya. Tolonglah untuk tetap kuat, terus hidup lebih lama untuk kami 3 serangkai yang masih tersisa di dekat Mama. Untuk semua rasa dan asa yang masih berserakan kemana-mana, kita minta tolong sama Tuhan untuk selalu kasih kuat kita, kasih jalan keluar, kasih sehat, kasih sukacita, supaya kita bisa lewati cobaan sama-sama. Iya, Ina. Terima kasih ya. Mari kita telepon Rangga dengan Randi. Kita tanya mereka punya keadaan di tante sana, ya? Oh iya, Mama, saring wujudin mereka dua itu. Halo mamaku sayang. Mama apa kabar? Mama baik-baik saja toh? Bagaimana dengan bungsu mama? Bungsu sehat itu mama? Halo anak, Mama baik, sehat. Kamu punya bungsu juga baik, sehat. Bagaimana dengan kamu? Sehat? Bagaimana dengan sekolah? Oh, syukur mama. Semoga mama dengan bungsu dong sehat-sehat ya. Kami pun sekolah juga baik-baik mama, tidak kendala. Iya anak, salam untuk Randi. Ingat, kamu dua baku jaga, saling perhatikan, saling mendukung. Siap mamaku sayang, siap laksanakan ibu bos. Waktu terus bergulir. Dari hasil semula, Mama Rangga memenuhi biaya hidup, membayar sekolah anak-anak, juga untuk keterlibatan sosial dan adat. Dua anak laki-lakinya kemudian berhasil menyelesaikan kuliah dengan hasil gemilang. Boleh dikatakan, kucuran keringat sang ibu telah menjelma menjadi daya yang meletup-letup dalam diri mereka, sehingga belajar sungguh-sungguh. Kucuran keringat dari Mama Rangga adalah bukti doa yang terkabul, doa yang terjawab oleh Sang Kalik. Mama Rangga seorang perempuan penenun ulung yang tanggap dan tangguh. Tekadnya lebih melawan mitos maskulin, membuahkan kesuksesan yang luar biasa. Anak-anaknya menjadi sarjana dan bisa mandiri. Mereka telah setapak menjadi orang yang bisa diandalkan, yang bisa membantu kepulan asap keluarga, juga menjadi keluarga baru pewaris Bapak dan Mama Rangga. Mama, keberhasilan kami hari ini kami persembahkan untuk almarhum Bapak, Mama, dan Bungsu. Terima kasih Mama sudah menjadi alasan kami kuat hingga di titik ini. Terima kasih Mama sudah menjadi almarhum hidup untuk pencapaian kami hari ini. Mama teruslah kuat karena proses kami masih sangat panjang dan akan terus kelanjutan. Tawa Mama masih sangat kami butuhkan.
Untuk kisah yang masih tersisa sangat panjang. Terima kasih Mama, terima kasih. Mama, kami bangga terlahir dari rahim hebat seperti Mama. Kami bangga bertumbuh dan menjadi kuat karena pundak tak berlasan seperti Mama. Kami akan selalu siap menjemput kisah baru, asal Mama selalu siap hidup dalam sisa kisah kami. Kami bangga dan kami akan terus bangga karena mempunyai seorang puan yang kuat iman, yang tekad memerang kehidupan yang kadang beringas, menelantarkan yang satu, mengagumkan yang lain. Tanpa alasan sudah serakah, tapi Mama sudah menjadi sandaran kuat buat kami, dan sandaran itu kami butuh sampai akhir nanti. Mama, kami sayang Mama melebihi apapun. Kami mencintai Mama melampaui diri kami sendiri. Jangan menyerah demi kami, jangan berbelok arah demi kami. Kaki Mama akan kami perkuat dengan kaki yang telah Mama tuntun hingga sejauh ini. Mama sayang kamu semua. Mama akan lakukan apapun agar kebutuhan kamu terpenuhi, kamu tercukupi. Terima kasih untuk sempat yang berhikmat ini. Walaupun Bapak sudah tidak ada, tapi kamu semua buktikan dengan hasil hari ini. Di tengah gempuran kebahagiaan yang tengah dialami Mama Rangga bersama anak-anaknya, Mama Rangga mesti bertarung hebat dengan kekuatan penyelamatan atas anak bungsunya dari perangkap kawin tangkap. Pada hari pasar, Ana sedang berada di pasar Kodi. Dalam ketidaktahuannya, ia tiba-tiba disergap oleh 4 orang lelaki yang tidak diketahuinya, lalu dibawa paksa untuk dinikahi. Mendengar anaknya ditangkap, Mama Rangga tidak tinggal diam. Ia berperang melawan hiruk pikuknya suasana dengan mencari kesana kemari, bahkan menggerakkan pasukan anak muda untuk mencari. Sapunya anak perempuan, Anas, sudah dibawa lari sama orang. Tolong kamu dua cari dia sampai dapat ya. Siap, Bu. Apa mereka punya maksud bawa sapunya anak perempuan? Tidak bermoral, tidak sopan, tidak punya etika. Seenak jidat saja kamu bawa sapunya anak perempuan. Kembali sapunya anak perempuan. Tidak, ini perempuan yang saya suka. Kasih kembali. Kamu tidak bisa ambil kembali lagi. Sapunya anak perempuan. Kasih kembali. Proses demi proses dilalui. Segala cara dilakukan untuk mempertahankan bagiannya, baik Mama Rangga yang mempertahankan anaknya Anas, maupun pihak laki-laki yang mempertahankan niatnya menahan Anas. Hingga akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Mama Rangga, dan Anas pun kembali kepada Mama Rangga selaku ibunya. Memangnya kawin tangkap adalah kebiasaan masyarakat setempat yang sampai saat ini masih ada. Namun, dengan improvisasi yang cenderung menyimpang jauh dan acap terkesan,
sebagai tindakan kriminal. Kawin tangkap adalah cerminan glorifikasi keangkuhan kaum berjenis lokal dengan wajah sumringah di tengah derita kaum tertindas yang luput dari mereka yang sudah karat. Dunia tersekat dan diklaim menjadi gender maskulin. Perempuan menjadi mangsa yang dari mereka yang lapar dan haus akan prestis dan status. Bagi Mama Rangga, ini adalah kebiasaan yang tidak bisa diterima dan harus dilawan. Bagaimana mungkin anaknya yang masih di bangku sekolah harus pula menikah dengan seseorang yang sama sekali dia tidak kenal? Dengan cara dipaksa, ini tindakan kriminal, sama sekali tidak manusiawi dan harus dilawan. Dan akhirnya dengan heroik dan ketegasannya, Mama Rangga berhasil membebaskan anaknya hari itu juga. Menegangkan, Mama Rangga berjuang melawan arus pemangsa keadilan yang selama ini merasa nyaman dengan dunia gelap mereka tanpa berefleksi tentang kemanusiaan sejati yang mengagunkan semua orang tanpa memilah dan memilih gender. Mama Rangga mewakili nyali perempuan yang dari kodratnya tidak hanya hadir sebagai sosok dan tokoh, tetapi juga adalah faktor. Sebagai faktor, seorang perempuan bisa hadir dan berperan untuk memutuskan, memengaruhi, menentukan, dan mengendalikan sebuah drama kehidupan yang dalam banyak budaya diambil alih secara tidak adil oleh kaum Adam sistem patrilineal sekaligus patriarkal, termasuk menolak perjodohan yang merupakan pilihan masing-masing orang. Tidak menikah bukanlah suatu persoalan atau kasus yang fatal. Seseorang berhak menentukan pilihannya. Sebab itu bukan sebuah kewajiban. Mengapa mesti ada perjodohan? Mengapa perjodohan yang mengikat menguasai pikiran orang tua? Mengapa perjodohan yang mengikat keinginan orang tua? Ini sungguh tidak adil. Ini sungguh mengekang ruang gerak saya sebagai perempuan. Menikah itu pilihan, bukan kewajiban. Saya berhak menentukan pilihan saya, termasuk untuk tidak menikah. Elva, engkau harus terima perjodohan ini. Ikuti saja apa yang orang tua minta. Apa yang orang tua pilih, itu yang terbaik buat kamu, Belva. Kami mau supaya kalian baik, hidup baik. Kami tahu yang terbaik buat kamu, Belva. Jangan membanggakan orang tua, Apa? Yang terbaik? Yang benar saja Bapak bilang yang terbaik. Karena saya anak, jadi saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai anak untuk ikut kamu orang tua punya mau yang menjodohkan saya dengan orang yang tidak saya tahu dan tidak saya kenal. Bahkan saya tidak mau Bapak. Jangan terlalu paksa saya ikut egoisnya Bapak. Belva, cukup. Kami mau yang terbaik buat kamu. Kami tahu yang terbaik untuk kamu, Belva. Jangan keras kepala. Bapak rela jual tanah, jual lewat, hutang sana sini. Hanya demi ke sekolah kamu, Belva. Balas orang tua dengan cara begini sekarang. Anak macam apa ini? Bukannya semakin dewasa semakin mengerti, malah semakin dewasa semakin melawan orang tua. Ini semua gara-gara kamu, Belva. Yang terlalu kasih manja, terlalu kasih biasa, terlalu ikut dia punya mau. Jadi dia model begini sekarang. Anak bikin pusing. Anak yang tidak tahu menghargai orang tua.
Anak yang tidak tahu balas budi orang tua. Bapak, saya bukan tidak tahu balas budi orang tua. Saya bukan tidak tahu berterima kasih untuk semua pengorbanan orang tua sama saya. Saya tahu kewajiban saya sebagai anak. Tapi bukan berarti Bapak paksa saya untuk harus ikut Bapak punya mau. Urusan menikah dan tidak, itu haknya saya untuk memilih. Saya berhak menentukan pilihan saya. Persoalan menikah dan tidak, itu bukan kewajiban. Jangan paksa saya ikut egoisnya Bapak. Hah? Anak yang tidak tahu terima kasih. Urus kebanyakan. Anak yang tidak tahu balas budi orang tua. Anak yang tidak tahu menghargai orang tua. Anak yang hanya bikin susah. Pusing kepala. Tidak ada guna. Urus kebanyakan. Bapak tidak sulit punya anak ya dia. Bikin pusing saja. Perjodohan mengekang kebebasan perempuan. Perjodohan mematahkan langkah ekspresi perempuan. Menikah bukanlah suatu kewajiban. Menikah dan tidak itu pilihan masing-masing insan. Kewajiban anak memanglah harus dibayar. Namun bukan suatu alasan orang tua mengatasnamakan kewajiban untuk mengikuti keegoisan orang tua. Setiap anak memiliki pilihan atas hidupnya dalam menentukan kebahagiaannya. Perempuan adalah pribadi yang menyimpan banyak kekuatan untuk berandil dalam banyak bidang dan hal yang selama ini dimitoskan hanya untuk kaum Adam. Dan karena agama juga adalah produk dari sebuah budaya yang terikat oleh konteks, agama pun dalam banyak hal ikut melanggengkan mitos peniadaan perempuan ini dengan berbagai bahasa sakral tetapi diskriminatif. Wahai perempuan dalam genggaman perempuan jelata, mari berdiri memberi rangsangan kepada perempuan lain untuk berperan dengan cara yang sama di tengah dunia yang sangat kompetitif dan menjarakan diri dengan sesama agar terus berperan dan berandil, berjuang dan mau menghadirkan diri sebagai pribadi yang mandiri dan kuat untuk membungkam takdir maskulin yang sering memenjara dan mengekang. Wahai kaum Adam yang selama ini kenyang dengan mitos muslihat yang menibuli kaum Hawa, sadarlah kalian. Dunia telah berubah dan semuanya harus berubah. Tidak ada alasan apapun untuk mengklaim dunia ini bertuan padamu. Anda dan saya, kita dan mereka adalah satu di atas lapang kehidupan yang sama. Anda dan saya, mereka dan kita adalah insan yang tak terbatas, yang disatukan oleh tarikan nafas yang sama dari sumber yang satu di alam bebas ini. Maafkan perempuan sebagai suami bagi para perempuan. Kami telah tinggal menghadapi realitas dunianya yang sering tidak adil. Kini sudah saatnya kita dan membawa diri keluar dari hubungan
untuk bisa melihat cahaya bebas yang selama ini dipukul oleh takdir maskulin. Kini kau dan aku adalah satu dan sama. Kau adalah orang dan aku pun orang. Kita adalah orang-orang yang diorangkan bukan karena perbedaan, tetapi semata-mata karena kita berasal dari sumber yang satu dan sama. Mari kita ukir dunia baru dengan wajah baru. Dunia yang berwajah moris, yang membungkam segala diskriminasi. Bebas, merdeka, mari kita bergerak.